Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai DevOps, Virtual Machine, dan Docker Container sebagai fondasi utama infrastruktur modern. Perkenalkan, nama saya Aurel Aldo Givari Prasetyo. Untuk alurnya, pertama kita akan melihat masalah nyata yang muncul pada infrastruktur tradisional. Lalu kita masuk ke konsep DevOps sebagai solusi. Setelah itu, kita bahas bagaimana infrastruktur berevolusi dari bare metal ke VM hingga kontainer. Kita bandingkan ketiganya melalui case, lalu melihat alur CI/CD, risiko, best practice, dan terakhir kesimpulan. Pada infrastruktur lama, sering terjadi banyak masalah. Contohnya, dependency hell, di mana versi library sering bentrok. Lalu ada juga masalah works on my machine, di mana aplikasi jalan di laptop tapi rusak di server. Deployment masih manual sehingga rawan error. Scaling juga lama dan mahal. Dan update sering menyebabkan downtime. Semua ini menjadi alasan kenapa pendekatan baru dibutuhkan. DevOps adalah pendekatan yang menggabungkan development dan operation untuk mempercepat proses rilis dan meningkatkan stabilitas sistem. Manfaatnya cukup banyak. Proses otomatis seperti CI/CD membuat rilis jauh lebih cepat, environment tetap konsisten, dan kolaborasi antar tim lebih baik. Intinya, DevOps membantu menghilangkan bottleneck manual. Dulu aplikasi dijalankan langsung di atas hardware fisik atau bare metal. Performa bagus, tapi tidak fleksibel. Kemudian muncul virtual machine yang memungkinkan banyak OS berjalan di satu mesin. Tetapi cukup berat. Setelah itu muncul kontainer seperti Docker yang jauh lebih ringan, cepat, dan mudah dipindahkan. Inilah arah infrastruktur modern. Perbandingan terlihat jelas dari isolasi bare metal memberi isolasi fisik. VM memberi isolasi OS, sedangkan kontainer memberi isolasi berbasis proses. VM memiliki overhead cukup besar, sedangkan kontainer sangat ringan. Startup time VM bisa menit, kontainer hanya hitungan detik. Kontainer unggul dalam berat seperti database. Tabel ini membuat perbedaan lebih mudah dipahami. Untuk mempermudah kita, ibaratkan seperti memasak mie. Bare metal seperti memasak mie manual, banyak langkah. VM seperti magic jar, lebih praktis tapi tetap besar dan berat. Docker seperti mie cup, tinggal tuang air panas, langsung jadi. Analogi ini menggambarkan betapa cepat dan ringannya kontainer dibanding VM dan server tradisional. Alasan utama menggunakan kontainer adalah karena cepat, ringan, dan konsisten. Kontainer bisa dijalankan di mana saja, di laptop server atau cloud, tanpa masalah environment. Kontainer juga sangat mudah diskalakan dan cocok untuk arsitektur modern seperti microservice. Portabilitas adalah nilai utamanya. Bare metal cocok untuk aplikasi yang perlu performa tinggi, seperti database atau workflow GPU. Virtual machine cocok untuk aplikasi legacy atau jika butuh OS yang berbeda-beda. Sedangkan Docker paling ideal untuk web service, API, CI/CD, build environment, dan aplikasi microservice yang perlu scaling cepat. Ini alur CI/CD dalam deployment modern. Pertama, developer push code ke repository, CI melakukan build otomatis, lalu testing dijalankan untuk memastikan semuanya aman. Setelah itu, Docker image dibuat dan dikirim ke registrinya. Terakhir, sistem melakukan deployment otomatis ke server atau Kubernetes. Hasilnya rilis lebih cepat, konsisten, dan aman. Tentu ada risikonya. Virtual machine berat dan membutuhkan banyak RAM. Sementara kontainer memiliki isolasi kernel yang lebih lemah dibanding VM. Konfigurasi yang salah, terutama di jaringan dan volume, bisa berdampak besar. Karena itu perlu pemahaman yang baik menggunakan kontainer. Berikut beberapa best practice. Gunakan multi-stage build agar image lebih kecil. Hindari memakai tag layers. Gunakan environment variable untuk konfigurasi. Simpan konfigurasi di luar image. Gunakan strategi deployment seperti blue-green atau canary. Dan pastikan sistem memiliki monitoring seperti Prometheus atau Grafana.
Selesai. Berapa menit?